Selain proses internalisasi, ada juga yang namanya proses sosialisasi. Sesuai namanya, internal ke dalam, maka sosial ini kita keluar. Ya. Jadi ini adalah proses juga belajar kebudayaan bagi seorang individu sebagai warga masyarakat. Individu, jadi seperti internalisasi sejak semasa dia lahir, sejak bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan hingga akhir hayatnya. Dia juga belajar menjadi bagian dari masyarakat. Dia belajar pola-pola tindakan atau belajar pola interaksi. Bagaimana saat kita berhadapan dengan orang lain yang beragam. Dan kemudian dari berdasarkan interaksi si individu, misalnya kita dengan orang-orang yang beragam itu, maka kita belajar memahami diri kita dan memahami peranan kita dalam masyarakat seperti itu. Ambil contoh lah, kalau kita mulai dari kanak-kanak itu kita pertama bertemu dengan lingkungan di dalam keluarga ya, ayah, ibu. Maka seperti apa sikap kita pada mereka ya? Tentunya sikap itu tidak akan sama saat kita bertemu masih dalam rumah dengan adik, dengan kakak. Atau kalau kita ada di rumah itu ada kakek dan nenek, akan tidak akan sama juga. Nah, lain lagi juga jika kita keluar rumah dengan tetangga. Kita tidak akan sama perilaku kita seperti pada ibu kita. Jika misalkan pada ibu kita masih bisa bermanja-manja, ya masih sedikit minta makan dong, tidak mungkin itu yang kita lakukan pada tetangga. Paling nanti tetangganya memaki kita, ini anak nggak tahu adat banget gitu. Siapa orang tuanya ya, seperti itu. Kita juga begitu tahu figur-figur yang kita sebut otoritatif ya. Jadi orang-orang yang berwenang seperti itu. Misalnya kalau di sekolah kita ada Pak Guru, Bu Guru ya, ada Pak Kepala Sekolah ya, atau bahkan penjaga sekolah tertentu, atau dengan Pak Lurah kalau mungkin, atau Pak RT RW, maka kita juga akan memiliki sikap yang berbeda. Kita menunjukkan sikap hormat, sungkan, segan ya, dan tidak berbicara sembarangan. Nah, lain lagi saat kita bergaul dengan teman ya, yang sebaya. Dengan teman yang sebaya mungkin kita akan lebih bebas ya. Kita bisa bercanda, bersenda gurau, bisa mungkin sambil saling meledek, memberikan julukan-julukan yang ya kadang menghina ya. Walaupun sebenarnya tujuannya tidak seperti itu, bisa juga kita malah bercanda yang ini ya, melibatkan fisik gitu, seperti kamu apa sih mukul bahu gitu ya, atau lu gitu apa seperti di Sri Mulat ya, ditoyor kepalanya kayak gitu. Nah, dengan teman sebaya bisa terjadi itu. Nah, lain lagi begitu kita beranjak dewasa, kita ketemu mungkin mulai menyukai lawan jenis, maka sikap kita pun tidak akan sama. Dengan lawan jenis tidak akan sama dengan seperti kita pada ibu sendiri dan sebagainya. Nah, kita masuk ke dunia kerja ya, kita juga ada tuntutan ya, kita mulai memiliki beban sosial ya, kita punya peranan di situ, maka kita pun sikap kita akan berubah ya, kita memiliki tanggung jawab, maka kita akan lebih serius bersikap, dan kita juga saat kita berhadapan dengan orang pun akan berbeda. Dengan rekan kerja tidak akan sama dengan rekan main, tidak akan sama dengan keluarga, apalagi dengan atasan ya, yang kita mungkin lebih sungkan karena dia juga yang menggaji kita gitu ya. Kita ketemu siapa lagi ya. Itu kan berubah, dan di situ kita juga belajar bahwa peran kita sebagai apa, sebagai makhluk sosial ya, bahwa kita ada tanggung jawab tertentu, di mana kita belajar bagaimana perbedaan pola-pola tindakan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan kapasitas kita sebagai apa, sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai rekan kerja, sebagai orang yang mungkin bukan ini tidak kenal. Misalkan kita dengan orang lain yang tidak kenal, kita tidak mungkin langsung tiba-tiba ada yang bilang tuh SKSD ya, sok kenal sok dekat itu ya. Nah, tidak mungkin seperti itu ya, pasti ada jarak. Dan pastinya juga usia ya, pada siapa kita berbicara ya. Tadi selain dengan orang yang lebih berwenang atau mungkin orang yang di bawah kita mungkin bisa menyuruh ya, meminta tolong dengan lebih tegas ya. Saat kita jadi pimpinan di kantor, kita mungkin bisa lebih tegas ya, menjaga sikap, bahkan ada yang namanya jaim ya, jaga image itu ya. Kita jaga wibawa agar kenapa? Agar mereka menurut ya, atau melakukan apa yang kita minta. Tapi itu dia ya, peranan itu berubah-ubah saat kita mungkin
Di luar itu kita bisa berperan sebagai teman ya. Pada orang yang tidak kenal pun kita tadi ya menjaga jarak dan sebagainya. Tapi itu semua juga tergantung kita hidup di masyarakat yang mana. Di masyarakat Indonesia yang mungkin adat ketimurannya lebih dijunjung, di mana orang yang lebih tua lebih dihormati, maka sikap itu pun terbentuk ya, saat kita menghargai orang yang lebih tua. Tapi beda mungkin di negara-negara barat modern yang mungkin memperlakukan semua orang lebih setara. Kita bisa aja menegur langsung seorang yang lebih tua saat dia melakukan pelanggaran. Tapi saat kalau di kita mungkin kita pakai maaf dulu, pakai punten dulu ya, dan kita tidak menggunakan bahasa yang tegas, tapi bahasa yang sangat lembut dan sopan. Nah, itulah kurang lebih ya sepertinya proses internalisasi.